Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di sini tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ICT dalam pembelajaran IPA. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Duratun Nasihah, saya dari Tadris IPA Yayan Madura, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang ICT dalam pembelajaran IPA, seperti konsep dasar dan lain-lain. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi ICT. Apa sih ICT itu? ICT itu memiliki singkatan Information, Communication, and Technology. Nah, menurut istilah, ICT adalah perpaduan antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi itu meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi. Sementara komunikasi teknologi itu berkaitan dengan teknologi yang digunakan untuk mengirimkan informasi seperti jaringan, telekomunikasi, dan internet. Yang kedua, yakni komponen utama ICT. Komponen utama ICT terdapat 3, yakni yang pertama, perangkat keras. Nah, perangkat keras ini merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi seperti komputer, server, smartphone, tablet, dan perangkat jaring lainnya. Yang kedua, yakni perangkat lunak atau software. Program dan aplikasi yang menjalankan instruksi di dalam perangkat keras seperti sistem operasi, aplikasi pengolahan data, dan perangkat lunak khusus untuk pendidikan, bisnis, atau hiburan. Dan yang ketiga yakni jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini sistem yang memungkinkan pertukaran data dan informasi antar perangkat, misalnya internet, jaringan lokal, wifi, dan jaringan seluler. Yang ketiga yakni fungsi ICT dalam pembelajaran IPA. Fungsi yang pertama memfasilitasi akses ke informasi ilmiah. ICT dapat mempermudah siswa dan guru untuk mengakses berbagai sumber daya pembelajaran seperti jurnal ilmiah, artikel, video edukasi, e-book, dan simulasi online yang terdapat dari penjuru dunia lainnya. Nah, ini dapat memungkinkan siswa ini mendapatkan pengetahuan terbaru tentang IPA yang mungkin sulit ditemukan dalam buku cetak. Nah, fungsi yang kedua yakni meningkatkan pemahaman melalui simulasi dan visualisasi. Nah, teknologi ICT ini dapat memungkinkan penggunaan simulasi digital dan visualisasi interaktif untuk membantu siswa memahami konsep-konsep IPA yang kompleks, misalnya simulasi gerak planet, reaksi kimia, atau fenomena fisika lainnya dapat divisualisasikan dengan cara yang lebih konkret dan menarik melalui perangkat lunak simulasi. Dan yang ketiga, fungsi yang ketiga yakni memfasilitasi pembelajaran interaktif. ICT memungkinkan siswa terlibat dalam pembelajaran interaktif melalui penggunaan multimedia seperti animasi, video, dan aplikasi interaktif. Yang keempat yakni model integrasi ICT dalam pembelajaran IPA. Model yang pertama yakni model substitution, augmentation, modification, redefinition. Nah, model ini menggambarkan tahapan penggunaan teknologi dalam pendidikan, mulai dari pengganti sederhana hingga transformasi yang mendalam. Nah, substitution yakni penggantian. Teknologi digunakan untuk menggantikan alat tradisional, misalnya menggunakan PowerPoint menggantikan papan tulis. Augmentation yakni peningkatan. Nah, teknologi itu menawarkan peningkatan fungsi, misalnya menambahkan video interaktif ke dalam presentasi. Nah, yang ketiga yakni modification. Pembelajaran mulai berubah, misalnya siswa melakukan kolaborasi proyek ilmiah secara daring. Nah, redefinition yakni redefinisi
mengisi pembelajaran sepenuhnya direvolusi oleh teknologi, misalnya melakukan eksperimen ilmiah menggunakan aplikasi simulasi virtual yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan secara manual. Nah, untuk model yang ketiga yakni blended learning. Blended learning ini adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis daring. Dalam pembelajaran IPA, blended learning memungkinkan siswa untuk mengakses sumber daya daring seperti video, eksperimen, atau simulasi untuk melengkapi kegiatan laboratorium di sekolah. Yang kelima yakni analisis kebutuhan dan perencanaan pembelajaran IPA berbasis ICT. Yang pertama, analisis kebutuhan. Nah, proses ini bertujuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan yang ada dalam perencanaan ICT. Nah, analisis yang pertama yakni infrastruktur teknologi. Apakah sekolah ini memiliki akses ke komputer, jaringan internet yang memadai, atau perangkat teknologi lainnya? Nah, terus yang kedua yakni yang perlu disiapkan adalah kesiapan guru. Kesiapan guru ini apakah guru yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran memungkinkan, atau bisa juga dengan pelatihan agar meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan ICT. Nah, selanjutnya yakni kesiapan siswa. Siswa tersebut harus memiliki akses ke perangkat teknologi di rumah, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, yang terakhir yakni kurikulum. Bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum IPA? Kurikulum perlu dirancang agar penggunaan ICT mendukung tujuan pembelajaran seperti eksperimen virtual atau visualisasi data ilmiah. Nah, yang kedua, setelah melakukan analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan perencanaan pembelajaran IPA. Perencanaan yang baik akan menentukan bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan yakni pemilihan alat ICT yang tepat. Guru harus memilih alat atau perangkat lunak yang sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA. Nah, yang kedua yakni desain aktivitas pembelajaran IPA. Rencanakan aktivitas yang memungkinkan siswa untuk menggunakan teknologi secara aktif, misalnya membuat eksperimen virtual atau mengerjakan tugas berbasis proyek menggunakan alat digital. Nah, selanjutnya pengelolaan kelas berbasis ICT. Penggunaan ICT harus direncanakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan termasuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran, bukan sebagai distraksi. Nah, yang terakhir yakni evaluasi dan penilaian. Merencanakan cara mengevaluasi hasil pembelajaran berbasis ICT, misalnya dengan menggunakan portofolio digital, kuis interaktif, atau penilaian berbasis proyek. Dan yang terakhir yakni contoh implementasi perencanaan. Yang pertama, penggunaan simulasi online. Nah, misalnya untuk materi reaksi kimia, siswa dapat menggunakan simulasi untuk mengamati perubahan energi dan warna dalam reaksi kimia secara virtual. Nah, untuk yang kedua yakni penggunaan aplikasi pengolah data. Dalam proyek penelitian IPA, siswa bisa menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel atau Google Sheets untuk mengolah data dari eksperimen ilmiah mereka. Nah, yang ketiga yakni penggunaan video pembelajaran interaktif. Guru dapat membuat atau menggunakan video pembelajaran yang interaktif dengan kuis dan penjelasan grafis yang memudahkan siswa memahami materi IPA. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.